perkenalan sedikit, kita Paper Us, basic kita di Surabaya, dan kita melayani untuk pembuatan custom based packaging. Jadi kita belum bermain di area ready stock seperti Bulisiang. Jadi kita pure untuk melayani untuk pelanggan yang mau mengcustom packagingnya seperti itu. Jadi desain dari kita atau kalau sudah punya desain sendiri juga bisa gitu ya. Nah, market kita seperti apa? 70% kita market kita dari food purpose atau makanan. 30% dari yang lain-lain seperti yang tadi sempat di-share juga sama Polisiang, ada pakaian, parfum, masker dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti ke depan nanti ada tiga poin yang akan saya bagikan yang saya mau share hari ini akan dari sudut pandang sisi makanan. Jadi mungkin nanti dari teman-teman yang memiliki usaha makanan dan segala macam. Jadi yang lebih ke arah food nanti mungkin bisa lebih relate. Tapi saya juga akan membahas secara luas juga konteks luas bagaimana memilih packaging, bahan packaging dari untuk yang lain-lain dari pakaian dan lain-lain selain makanan, gitu ya. Oke, ini contoh dari yang kita buat secara custom. Untuk lebih banyak lagi detailnya ada di Instagram kita, bisa dikunjungi di paperus.id seperti itu. Oke, jadi saya langsung mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis bahan kemasan terlebih dahulu. Nah, untuk ini saya bagi menjadi 3 sebenarnya. Jadi kemasan itu tadi juga yang sudah dijelaskan, dijabarkan oleh Polisiang, sebenarnya ada low cost packaging, ada medium cost packaging, ada yang high cost packaging. Low cost, medium, high cost bedanya di mana? Dari yang tadi eco-friendly atau enggak, lalu bagaimana jika digunakan untuk makanan dan dari sisi harga yang pastinya ya. Nah, kalau yang low cost itu lebih kepada contohnya saya boleh bilang kalau dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti kertas-kertas minyak, mie, itu adalah bahan kertas yang dari bahan daur ulang. Jadi kemungkinan besar dipergunakan untuk makanan, makanya harus dilapisi plastik karena kalau kertasnya sendiri itu ada kandungan bakterinya. Nah, hal-hal yang semacam itu. Tapi memang low cost. Itu memang dipergunakan untuk usaha-usaha yang benar-benar dari sisi harga juga murah, penjualannya murah dan seperti itu. Kalau high cost yang high cost packaging ini lebih seperti pemaparan tadi, jadi yang kertas yang bisa terurai sendiri, plastik yang bisa terurai sendiri, dan tentunya ini adalah tujuan dari kita semua. Maksudnya kita juga harapannya semua bisnis di Indonesia kita bisa menggunakan packaging yang seperti ini. Dan harapan kita pastinya ada harga yang lebih bersaing nanti ke depan sehingga apapun yang kita jual nantinya itu bisa membantu lingkungan juga. Jadi kita tidak merusak lingkungan, tetapi kita juga tetap menjaga lingkungan seperti itu. Tapi kalau kita bicara dari sisi UMKM atau usaha kecil menengah, tentunya tidak semuanya langsung bisa ke arah sini high cost seperti yang makanan di kaleng, karena yang pasti itu pasti cost-nya akan lebih banyak dengan volume yang jauh lebih banyak seperti itu, dan modal juga yang pastinya lebih banyak. Nah, kami di Paper Us kami bermain di medium cost packaging. Medium cost packaging itu bahannya apa aja? Kertas. Jadi kertas itu sendiri ada kita bermain di kertas yang non daur ulang. Maksudnya bukan tidak bisa didaur ulang, tapi kertas yang first grade. Jadi kita ada beberapa macam kertas yang nanti akan saya jelaskan di sini. Jadi bukan kertas yang bahan bakunya itu dari proses daur ulang seperti yang saya tadi sebutkan. Jadi itu masuk di low cost packaging untuk kertas-kertas yang bisa sudah didaur ulang seperti itu ya. Nah, ada plastik, ada kain. Karena kain saya juga nggak bermain di situ, jadi saya akan lebih membahas tentang kertas dan plastik. Nah, sesuai dengan yang kita akan bahas di sini, ramah lingkungan. Nah, tentang ramah lingkungan, bagaimana kita mindful tentang packaging yang
bisa ramah lingkungan, atau kita membranding produk kita dengan packaging yang ramah lingkungan. Dan juga kenapa saya tulis plus kesehatan di sana, karena kembali lagi karena kita 70% datangnya dari bisnis kuliner. Jadi saya mungkin akan lebih banyak membahas dari sisi itu. Nah, ini akan jadi perdebatan. Kertas lawan plastik itu sebenarnya lebih ramah lingkungan yang mana? Kalau kita baca-baca di banyak sumber, sebenarnya kertas itu memang dibahas tentang bagaimana produksinya menghabiskan banyak pohon, lalu bagaimana selama waktu produksinya itu juga mempengaruhi udara ketimbang plastik, karena plastik produksinya lebih cepat dalam sisi memproduksinya. Dan juga perdebatan mengenai setelah daur ulangnya itu seperti apa. Nah, di sini dari beberapa literatur yang saya baca, kebetulan, jadi kita harus melihat hasil akhirnya dulu. Bagaimana kita, seperti yang tadi juga Bu Lisy yang sempat sampaikan, bagaimana kita itu bisa, packaging kita itu bisa dipakai berkali-kali. Maksudnya circle-nya itu bisa dipakai lebih lama. Karena apa? Sekalipun sama-sama bisa didaur ulang, kalau kita bilang plastik itu harus berabad-abad baru bisa dia terurai di alam dibandingkan dengan kertas. Nah, namun untuk saat ini ketika kita bicara masalah UKM, tentunya ya kita tetap harus berpikir bagaimana caranya agar kita juga usaha kita ini tidak merusak lingkungan seperti itu. Jadi itu kenapa kita bermain di area yang kertas. Jadi kita memang mostly kita paper based packaging. Sekalipun mau tidak mau kita tetap menggunakan plastik. Somehow untuk laminasinya, somehow untuk beberapa proses kayak mikanya untuk penutupnya kita masih menggunakan bahan plastik. Akan tapi kita untuk secara presentasi umumnya kita mostly pakai bahan kertas seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa pemaparan yang ini juga sesuai dari beberapa yang riset yang saya baca, terutama yang saya baca dari, saya banyak ambil literaturnya dari LIPI, dari Indonesia. Jadi sebenarnya kalau packaging itu makanan di luar seperti pakaian dan segala macam, itu ada 3 macam sebenarnya. Kertas, plastik, foam ini sebenarnya bahan turunan dari plastik juga. Nah, kita perlu mindful ketika usaha kita itu di bidang makanan, kita perlu mindful masalah ini. Dari sisi amannya seperti apa, desainnya seperti apa. Karena kalau kertas itu lebih mudah untuk didesain. Karena apa? Lebih mudah untuk dicetak, lebih mudah untuk dibentuk ketimbang plastik. Plastik itu akan jauh lebih susah untuk dicetak karena sifat dari plastik itu sendiri. Kalau kita berbentuk kotak dan segala macam. Lalu dari sisi harga. Nah, kalau harga, memang plastik sendiri itu adalah cara yang paling praktis untuk meng-cut atau memotong dari sisi cost atau biaya. Karena murah plastik itu, plastik dan styrofoam. Yang kemudian kita bicara yang di-highlight di sini adalah ramah lingkungan. Nah, yang kita mau bahas di sini juga adalah tentang bagaimana kita memilih bahan kemasan yang ramah lingkungan. Yang bagi kami, kertas itu endingnya akan lebih ramah lingkungan daripada plastik, seperti itu ya. Karena apa? Bagaimanapun juga kertas pada akhirnya bisa didaur ulang dan bisa terurai sendiri di alam. Dan juga proses daur ulangnya itu sendiri bisa berkali-kali. Sebenarnya plastik juga hal yang sama, tetapi kalau kita berpikir secara yang terjadi secara umum, jarang sekali contoh ada tas plastik, kalau kita biasanya berbelanja gitu ya, pakai tas plastik, terus kita mau pakai tas plastik itu sampai berulang-ulang. Karena apa? Kebanyakan kalau kita ngomong tas plastik yang murah, pasti bahannya juga udah tipis kalau kita berbicara masalah cost. Mungkin sekali, 2 kali pakai, kita pasti akan langsung buang. Nah, jadi kita di sini berbicara masalah reality dari pemakaian kertas dan plastik itu sendiri yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Jadi bagi kami kertas ini jauh lebih aman dari sisi penggunaan. Karena contoh misalkan kita menggunakan lunchbox, kita akan jarang pakai lunchbox itu berkali-kali.
pasti paling tidak lunchbox itu setelah sekali pakai pasti akan dibuang seperti itu. Kecuali yang tadi kayak event khusus memang BTS gitu ya, bisa dipajang. Karena apa, di situ ada unsur nama besarnya dan seperti itu. Dan itu memang sangat bagus untuk branding. Dan pastinya setiap kita usaha kita juga ingin ke arah sana seperti itu ya. Akan tetapi untuk saat ini ketika kita berbicara masalah penggunaan sehari-hari, kita perlu mindful untuk bagaimana packaging kita ini juga kita harus punya sumbangsi terhadap lingkungan. Yang kemudian di sini secara praktis, sebenarnya kertas itu juga nggak praktis. Karena apa? Kalau plastik tinggal dilipat-lipat, disimpan bisa. Kalau kertas ini tempat penyimpanannya ini butuh butuh space gitu ya. Seperti kotak sepatu aja, mungkin ada beberapa dari kita yang kita kesulitan untuk menyimpan kotak sepatu, Bang, karena ada mungkin beberapa macam gitu. Dibandingkan dengan plastik, kalau plastik tinggal dilipat, masukin lemari, udah aman. Nah, yang berikutnya tentang menarik atau bagusnya. Dari sisi menarik, sebenarnya semuanya bisa dibuat menarik. Akan tapi kembali lagi, karena bahan kertas ini bisa didesain dengan mudah, bisa dicetak, kita bisa bermain dengan kertas itu dengan berbagai macam cara, jadi akan membuat kertas ini lebih interesting ketimbang dua bahan ini, plastik dan styrofoam seperti itu ya. Nah, jadi pada kesimpulannya, di sini saya dari apa yang saya sampaikan, sekali lagi ini debatable sebenarnya, akan tetapi kalau dari kami yang bermain di area kertas untuk bahan baku kertas, ketika kita mau memilih untuk bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan, jawabannya adalah kertas yang kita bisa gunakan. Nah, kertas ini sendiri sebenarnya berbagai macam seperti yang saya tadi sebutkan. Ada di sini ada kurang lebih kalau yang kami pakai itu ada 4 macam. Ada ivory, ada duplex, ada art paper, ada itu sebenarnya di sini ada ivory dan juga kertas Samson atau craft. Maksudnya bisa bersentuhan langsung dengan makanan, ya. Lalu yang berikutnya ada duplex dan juga art paper. Sebenarnya itu nanti teksturnya, penjelasannya kalau teman-teman mau lebih jelas lagi, kita di Instagram kita selalu adakan kayak konten-konten edukasi juga untuk tentang packaging, jadi bisa di-highlight kita di situ ada penjelasan masing-masing, gitu ya. Nah, di sini yang saya katakan bahkan di bahan kertas ini sendiri pun itu ada yang tipenya low cost juga. Jadi ketika kita pilih-pilih untuk makanan, packaging untuk makanan kita juga perlu cermat untuk memilih bahan yang kita pilih. Karena apa? Bahan ivory pun itu juga ada bahan ivory yang dalam tanda kutip dikatakan ivory KW gitu. Nah, yang secara bahan baku isinya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan juga. Masalah bakteri dan segala macam, apakah aman untuk kesehatan? Akan tetapi kalau kita berbicara masalah untuk pakaian, untuk kemasan yang lain-lain selain makanan, tentu saja itu bebas, tergantung kita memilihnya bahan yang seperti apa, gitu ya. Oke, yang berikutnya, nah tips berikutnya bagaimana kita menentukan kemasan yang tepat saat ini. Bagi kami ada dua poin di sini. Yang pertama adalah aspek fungsi yang perlu kita perhatikan, yang kedua adalah aspek biaya. Aspek fungsi ini saya bagi menjadi 3. Ketika kita mau membuat kemasan buat bahan buat makanan atau produk kita, itu yang pertama yang pastinya kita pastikan dulu yang seperti tadi, bahan yang sesuai. Maksudnya apa? Ketika kita jual produk pakaian, kita nggak perlu beli bahan yang food grade, seperti mungkin ivory atau Samson, craft paper yang peruntukannya sebenarnya lebih ke arah makanan. Akan tetapi kalau mau pakai itu juga nggak masalah juga sih. Tapi kalau misalkan untuk makanan, kita perlu mindful benar-benar mana yang sesuai dengan itu. Karena apa? Paling tidak konsumen itu saat ini udah mulai pinter. Maksudnya nggak seperti dulu. Konsumen itu sudah mulai melek teknologi, sudah tahu apa itu eco-friendly, apa itu yang food grade, apa itu yang tidak amat buat makanan, apalagi terlebih lagi zaman-zaman sekarang ya, orang semua pada concern tentang kesehatan gitu ya, dengan hari-hari ini gitu. Nah, yang kedua, bentuk bentuk yang efektif dan efisien. Maksudnya apa? Kita perlu melihat
dari sisi produk kita itu memerlukan bentuk yang seperti apa, modelnya seperti apa, memudahkan nggak buat konsumen. Ketika kita bisa bicara tentang long term penggunaannya, long term using, itu apakah kemasan kita itu bisa dipakai juga nggak untuk jangka panjang. Nah, itu yang kita perlu perhatikan agar apa? Ini juga masuk kepada personal branding pada akhirnya. Semakin packaging kita itu bisa dimanfaatkan atau secara bentuk memudahkan, itu sudah menangkap interest dari konsumen. Nah, yang ketiga, M, yaitu model atau desain yang menarik. Contoh-contohnya tadi Bu Lisyang juga sudah memberikan banyak sekali gitu ya, dan saya nggak bisa memberikan itu di sini. Tapi ini adalah faktor yang perlu kita perhatikan. Dan kita di Paper Us, kita juga melayani untuk desain seperti ini. Mungkin ada yang bingung, waduh, desain kayak gimana ya, saya bukan anak desain. Atau saya nggak tahu. Di luar sana banyak sekali referensi desain. Zaman sekarang kayak Pinterest, lalu mungkin yang lain-lain, website yang lain-lain yang dia bisa memberikan contoh-contoh tentang packaging, bagaimana packaging dari baju, bagaimana packaging dari makanan yang menarik untuk setiap tipe makanan, itu bisa diaplikasikan dengan mudah. Dan teman-teman juga bisa mendesainkan itu di jasa-jasa packaging yang bergerak seperti kami. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu aspek biaya. Yang pasti yang pertama jangan over budget. Kita berpikir tentang yang seperti tadi kayak wah kita mau buat brand yang personal branding biar orang itu langsung relate. Tapi balik lagi, jangan sampai packaging kita tadi sempat saya ada baca di chatting ada yang tanya, jangan sampai secara cost pada akhirnya itu memberatkan bagi produk kita. Memang benar-benar harus diperhatikan kita mau bermain di pasar yang mana seperti itu. Jadi biaya ini perlu kita perhitungkan juga setelah kita menemukan desain yang pas, bentuk yang pas, bahan yang pas, kita perlu pikirkan tentang budget, tentang harganya. Harganya kita mau jual berapa? Kita mau bermain di pasar yang mana? Makanya itu yang kedua saya sebutkan pelajari dulu pasarnya. Maksudnya banyak-banyak cari informasi. Kalau kita mau jual contoh kayak spiku atau bolu di pasar itu berapa? Yang menarik itu seperti apa? Harga di pasar itu seperti apa? Baru kita bisa berhitung-hitung dengan itu. Packaging yang sesuai. Jangan kita memaksakan diri, oh harus yang tebal, harus yang seperti ini. Misalkan di awal-awal kita baru mulai. Nah, dari sisi desain, makanya perlu paling penting memang eye catching itu yang paling perlu. Jadi bagaimana kita mindful tentang desain dari packaging yang kita punya. Ya. Nah, itu bagaimana menentukan kemasan yang tepat dari apa yang kami bisa sampaikan. Yang berikutnya, nah poin yang berikutnya adalah bagaimana packaging itu mempengaruhi penjualan sih. Kebanyakan apa yang tadi seperti saya mengutip yang Bu Lisyang sampaikan, sebenarnya penjualan zaman old gitu yang saya pelajari juga sebenarnya orang zaman dulu pokoknya jualan dulu. Yang penting orang tahu rasanya dulu, pasti akan laku gitu. Tanpa mungkin bisa pakai packaging yang seadanya misalkan. Atau pokoknya pakai asalkan ada kotaknya lah. Yang penting orang itu bisa bisa nyicipin dulu rasanya atau yang penting baju kita, t-shirt kita bisa kejual dulu gitu. Nah, tapi zaman sekarang kembali lagi karena perkembangan zaman ada istilah gini, don't judge the book by its cover. Ini memang benar, istilah seperti ini memang benar. Akan tetapi kenapa istilah ini sampai ada? Karena we are judge the book by its cover secara nggak langsung ya. Kita masyarakat kita atau masyarakat dunia itu kebanyakan judge the book by its cover. Makanya sampai muncul istilah seperti ini. Nah, analoginya saya kasih dua gambaran seperti ini. Nah, misalkan teman-teman punya ada dua orang nih lagi ngelamar pekerjaan di tempat teman-teman. Nah, kalau ngelihat sisi kiri dan sisi kanan, kita bisa lebih value yang mana? Kalau saya nih, saya pribadi ya, saya lebih value, maksudnya kalau ada orang yang datang, saya lihat, wah ini yang kanan ini lebih oke nih kayaknya orang. Secara penampilan, secara looks. Sebelum kita tahu isinya nih dari dua-duanya. Nah, begitu kita ngelihat isinya, sebenarnya yang kiri ini lebih oke sih. Akan tetapi dengan whole package, dengan rasa
atau isi yang nggak berbeda jauh, mungkin ada keunggulan di sisi kiri, tapi yang di sisi kanan ini juga oke. Tapi secara whole package, kita pasti akan lebih memberikan value yang lebih kepada orang yang membawa value itu dengan bungkusan atau dengan tampilan luar juga yang oke. Berarti dia menilai dirinya itu dengan tepat. Saya punya kemampuan seperti ini, saya harus menjual dalam tanda kutip diri saya itu juga dengan packaging yang oke. Di samping yang kiri mungkin ada yang pokoknya enak aja, pokoknya kan produkku bagus. Orang kan pakai produknya bukan pakai packagingnya. Tapi di zaman sekarang nggak bisa seperti itu, gitu. Karena apa? Di zaman serba online, orang nggak bisa nyicip-nyicip mungkin ya. Ngelihat mungkin ada di satu kota ada pilihan nasi goreng banyak banget, orang kan nggak bisa nyicip kalau mau pesen online gitu. Atau mau pesen makanan apapun kecuali kalau kita mau usaha lebih gitu. Oke, kalau mau pesen di saya kirimin testernya dulu. Nah, itu cost lebih lagi. Gitu. Tapi umumnya kan nggak seperti itu. Jadi pada akhirnya orang akan yang mempengaruhi, yang memberikan edit value adalah dari sisi packaging. Karena itu kenapa good looking itu akan menjadi great selling. Ada satu pengalaman saya waktu saya ke satu supermarket di sini. Waktu itu saya lihat satu teri Medan, itu satu tumpuk itu, satu rak itu isinya teri Medan semua. Nah, dengan varian harga yang berbeda-beda, saya lihat ada teri Medan yang dibungkus plastik biasa, lalu ada kertasnya di staples, lalu ada yang pakai box drum mika plastik gitu ya, ditutup rapat, ada yang pakai packaging kertas, lalu ada window-nya, di dalamnya kelihatan teri Medan gitu ya. Nah, dari situ harganya mungkin berbeda 5.000, 8.000, 10.000. Pada akhirnya saya memilih yang saya timbang-timbang, ini kotaknya masih saya bisa pakai lagi, kemasannya oke, kayaknya ini lebih oke. Saya ngelihat dari packaging-nya, akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang itu. Memang itu sesuai lagi preferensi masing-masing. Akan tetapi zaman sekarang packaging itu sudah menjadi part yang vital seperti yang Bu Liseng juga sampaikan tadi. Jadi nggak bisa cuma sekedar oh ya biar aman aja, nggak seperti itu. Yang penting kan nggak melempem, isinya dalamnya kan di vakum, nggak seperti itu juga karena semua orang mungkin menawarkan hal yang sama. Akan tetapi kita bertarungnya di mana? Di packaging itu sendiri, di tampilan luar, di bungkusnya gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, isi produk atau penampilan kemasannya, jawabannya dua-duanya. Kita kalau mau jualan kita pastikan dulu produk kita itu memang layak untuk dijual dan pasti diterima di masyarakat. Dan yang berikutnya kita perlu mindful tentang packagingnya. Jadi jangan sampai kita salah start. Maksudnya gini, kebiasaan zaman dulu adalah kita jualan dulu, nanti kalau udah laku kita baru berpikir packagingnya nih. Otomatis apa? Kita harus naikin harga lagi dan market belum tentu bisa menerima itu karena mereka merasa, wah saya jadinya beli packagingnya dong. Makanya harganya jadi naik gitu. Padahal kalau kita sudah mindful dari awal, ini keuntungan kita di zaman yang serba online. Jadi ketika kita mau meluncurkan satu produk, kita benar-benar harus total di sana. Jadi produk kita luncurin, kita yakin dengan produk kita harus meyakinkan orang yang nggak bisa mencicipi atau mungkin yang jualan baju, nggak bisa mencoba baju-bajunya dulu, atau mungkin yang jualan yang lain-lain, produk yang lain yang nggak bisa dicoba, pastikan, yakinkan mereka dengan packaging kita, bahwa kita benar-benar menghargai apa yang kita jual. Gitu. Jadi saya mengkutip apa yang saya pernah dengar di MasterChef waktu itu. Ini melenceng sedikit. Chef Junat pernah bilang, makananmu yang kamu buat itu is your dignity. Kayak itu yang mencerminkan kamu itu siapa. Jadi kayak pride kita itu ada dalam produk kita. Nah, bagaimana kita memperkenalkan pride kita ini ke orang, jadi kita perlu memikirkan itu juga. Sekalipun balik lagi, nggak perlu sampai kalau sekarang belum mampu untuk yang pakai kaleng, yang pakai bahan yang benar-benar purely ramah lingkungan, tapi at least kita sudah mulai berpikir bagaimana produk kita ini dibungkus dengan bagus, yang membuat orang itu juga terkesan. Dan pada akhirnya kita mempunyai great selling di market. Karena apa? Data yang terakhir yang saya lihat, saya nggak tahu yang terbaru, penjualan online dan offline global per Januari 2019
online-nya itu 60,5%. Saya yakin kalau sekarang ini udah lebih daripada angka ini. Kita dengar Matahari udah mulai tutup di mana-mana. Mereka jualan online sekarang. Sumbernya dari wearesocial.com di US, yang dikutip juga sama BINUS Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah peluang bagi kita, teman-teman UKM, bagaimana kita istilahnya mengekspresikan produk kita, memperkenalkan produk kita, bukan cuma dari sisi kualitasnya, tapi juga dari sisi brandingnya, dari sisi packagingnya. Jadi paling tidak pada akhirnya orang terkesan dua-duanya. Ketika pakai produknya juga bagus. Itu dua pukulan yang membuat orang mungkin udah nggak akan lihat kanan kiri lagi gitu. Apalagi di dunia online, kalau kita di Tokped kita scroll, mau seberapa capek kita scroll ke bawah itu ada semua. Gitu. Akan tetapi paling tidak saat ini kita harus mindful tentang ini. Jadi bagaimana kita benar-benar memperhatikan packaging kita, di luar kita juga memikirkan tentang bagaimana kualitas produk kita. Itu sih yang saya mau sharingkan siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada hal-hal yang kata-kata pemakaian saya yang salah, kurang berkenan, dan juga semoga ini bermanfaat buat kita semua, teman-teman di sini semua. Thank you semuanya.